Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cinta Etna Syakira dengan NIM 201-201-11-401-38. Aku merupakan mahasiswa Biologi Universitas Diponegoro angkatan 2021. Kali ini aku ingin membahas tentang organisme terumbu karang dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah biologi laut. Nah, terumbu karang ini apa sih? Terumbu karang ini seperti ini. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan organisme mirip tumbuhan. Menurut Marston tahun 1990, terumbu karang dapat didefinisikan sebagai suatu ekosistem yang mempunyai sifat menonjol, yaitu produktivitas dan keanekaragaman jenis biotanya yang tinggi. Terumbu karang dibentuk oleh komponen utama, yaitu hewan karang yang berkembang di perairan tropis hangat yang mendominasi dasar perairan. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem penting bagi keberlanjutan kawasan pesisir dan lautan. Secara ekologi, terumbu karang berfungsi sebagai penyangga bagi kehidupan biota pesisir dan lautan. Terumbu karang juga berperan sebagai pelindung pantai dari abrasi akibat terpaan arus, angin, dan gelombang. Secara ekonomi, ekosistem terumbu karang adalah salah satu kawasan dengan potensi dan produksi ekonomi yang tinggi. Terumbu karang juga merupakan kawasan yang mempunyai panorama sangat indah, yang mana ini bisa menarik banyak wisatawan. Saat ini, terumbu karang memiliki potensi produksi ekonomi yang tinggi, salah satunya pada terumbu karang di Raja Ampat. Peran terumbu karang bagi kehidupan laut, yakni sebagai sumber keanekaragaman hayati, terutama dalam lingkup biota laut, dapat dilihat bahwa habitat ekosistem dari terumbu karang atau coral reefs adalah lingkungan habitat ekosistem yang memiliki peran penting di daerah pesisir dan laut. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai satwa laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati di lautan. Ekosistem bawah laut ini menjadi tempat hidup dan perkembangbiakan aneka spesies, seperti ikan-ikan kecil hingga predator yang membentuk hubungan rantai makanan di lautan. Ekosistem terumbu karang merupakan rumah bagi lebih dari 93.000 spesies. Bahkan terdapat teori yang menyebutkan jumlahnya mencapai 1 juta spesies. Keanekaragaman hayati di terumbu karang sangat tinggi, dengan ribuan spesies ikan, moluska, karang, dan berbagai organisme lainnya yang tinggal di dalamnya. Ekosistem ini kaya akan plasma nutfah yang membuatnya tampak kokoh dan kuat, namun sebenarnya sensitif dan rapuh terhadap perubahan lingkungan. Terbentuknya terumbu karang disebabkan oleh kalsium karbonat yang mengendap. Kalsium yang mengendap tersebut dihasilkan oleh hewan-hewan hermatitik atau hewan pembentuk coral reefs. Selanjutnya, terumbu karang dikenal sebagai penghasil oksigen karena proses fotosintesis yang dilakukan oleh alga simbiosis di dalam jaringan karang menghasilkan oksigen. Oksigen ini sangat penting bagi kehidupan di laut, bahkan dapat menghasilkan lebih banyak oksigen dibandingkan dengan hutan hujan tropis. Next, terumbu karang juga berperan dalam bidang ekonomi karena keberadaan terumbu karang berkaitan erat dengan pemanfaatan pariwisata yang memiliki nilai ekonomi signifikan. Selanjutnya, terumbu karang juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Mereka berinteraksi dengan organisme laut lainnya dan memainkan peran penting dalam regulasi populasi ikan dan organisme lain sehingga ekosistem laut stabil dan produktif. Tidak hanya itu, terumbu karang juga dapat melindungi lingkungan perairan karena dapat berfungsi sebagai pembantu di pantai, serta melindungi pantai agar tidak terjadi erosi atau kerusakan pada pantai. Kekuatan-kekuatan yang dihasilkan oleh terumbu karang itu mampu melindungi pantai seutuhnya. Terumbu karang juga dapat berperan sebagai pemecah gelombang asli dan natural yang biasanya muncul di laut lepas dan dapat melindungi daerah pesisir di sekitarnya. Terakhir, terumbu karang mampu menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan air laut sehingga dianggap dapat membantu mengatasi perubahan iklim. Proses ini membantu mengurangi jumlah CO2 atau karbon dioksida yang ada di atmosfer yang merupakan salah satu penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Namun, kini terumbu karang di Indonesia telah banyak mengalami kerusakan pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Penangkapan ikan dengan cara merusak seperti penggunaan bom, racun potas, penggunaan alat tangkap yang destruktif, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, dan pengembangan pariwisata yang tak ramah lingkungan membuatnya mempunyai andil dalam banyaknya kerusakan terumbu karang di Indonesia. Seperti pada kasus berikut ini, di mana terjadi kerusakan terumbu karang di Raja Ampat dan di Banda Aceh. Saya akan melakukan penelusuran jurnal terkait kerusakan terumbu karang pada Papua dan
di Banda Aceh. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kasus rusaknya terumbu karang di Banda Aceh dan Raja Ampat. Kerusakan terumbu karang di Banda Aceh dikarenakan penangkapan ikan secara destruktif. Nah, apa sih destructive fishing ini? Destructive fishing ini adalah penangkapan ikan secara tidak ramah lingkungan dengan menggunakan berbagai bom seperti potas, bom ikan, pukat harimau, kompresor, dan setrum. Nah, kegiatan tersebut telah merusak ekosistem laut di Provinsi Banda Aceh. Dampak kerusakan tersebut mulai terlihat seperti kerusakan terumbu karang dan populasi ikan di dalamnya pun berkurang. Praktik destruktif ini umumnya dilakukan di perairan dangkal yang merupakan tempat tumbuhnya terumbu karang dan masih ada nelayan pula yang menangkap hiu yang dilindungi. Ketika terumbu karang rusak, dampak jangka panjang populasi ikan akan berkurang, bahkan terancam hilang sama sekali. Contohnya, di perairan Kabupaten Aceh Barat, spesies udang windu telah menghilang. Ancaman kerusakan biota laut di Aceh disebabkan karena dua hal, yakni pukat harimau dan tumpahan batu bara. Beralih pada kerusakan terumbu karang di Raja Ampat, kerusakan tersebut banyak disebabkan oleh kapal-kapal yang melempar jangkar sembarangan sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem di bawah laut. Tidak hanya itu, banyaknya kapal-kapal kandas yang melintasi perairan Raja Ampat turut menjadi penyebab hancurnya terumbu karang. Luas terumbu karang yang rusak mencapai 230 meter persegi, sedangkan patahan ataupun rusak karang sepanjang 46 meter dengan lebar 1-5 meter dan ketinggian 1-2 meter. Demikian contoh kasus kerusakan terumbu karang yang sudah memprihatinkan dan tentu mempengaruhi ekosistem laut seperti langkanya ikan besar. Hal tersebut membuat kita sebagai masyarakat harus menghindari faktor-faktor penyebab kerusakan terumbu karang dan pemerintah harus bertindak tegas atas tindakan oknum yang merusak terumbu karang seperti pemilik kapal kandas di Raja Ampat mengganti kerugian rusaknya sejumlah terumbu karang dan lain sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.